Papa, itu kan mobil Opa sama Oma, apa mereka akan datang pernikahan Papa? Erik mengedikkan bahunya dan membuka pintu mobil diikuti Rafael. Ayo kita temui Opa sama Oma. Erik merangkul bahu anaknya lalu mengajaknya masuk. Benar saja, di teras Papa dan Mamanya sedang menunggunya. Ada apa Papa Mama kemari? Tanya Erik terdengar dingin dan datar. Pak Nugroho mendekati putranya dan mengulurkan tangannya. Erik hanya melihatnya sekilas. Dengan malas-malasan Erik menyambut uluran tangan dan mencium asal. Salim sama mamamu. Erik pun menyalami mamanya. Rafa salim sama Opa, Oma. Perintah Erik. Rafa pun serta-merta menyalami Opa Omanya. Pak Nugroho mengacak-acak surai hitam cucunya. Ada apa Papa Mama jauh-jauh dari Semarang datang ke sini? Terdengar desahan berat dari bibir lelaki paruh baya itu. Papa dengar kamu akan menikah besok, Rick. Apa kamu benar-benar tidak menganggap kami orang tuamu, sampai tidak memberitahu kabar bahagia ini? Ucap Pak Nugroho terdengar kecewa. Erik tersenyum tipis, masih ingat beberapa tahun lalu sang ayah memaksanya untuk menceraikan Siska dengan alasan yang tidak masuk akal. Siska berasal dari keluarga tak jelas nasabnya. Erik sendiri berasal dari keluarga ningrat dari pihak sang ibu, jadi Pak Nugroho merasa malu mendapatkan menantu seperti Siska, apalagi beredar berita miring tentang Siska. Yang diinginkan Pak Nugroho adalah Erik menikah dengan gadis yang sederajat, keturunan ningrat. Papa tahu dari mana? Erik laki-laki, Pak, jadi tidak memerlukan wali nikah. Beda dengan perempuan, membutuhkan seorang ayah untuk menjadi wali nikahnya. Dada Pak Nugroho berdenyut nyeri mendengar ucapan putra sulungnya. Mama Papa berhak tahu, Rick. Papa yang mengukir jiwa dan ragamu, sedangkan mamamu adalah ibu yang melahirkanmu. Bagaimanapun keadaannya, kami tetaplah kedua orang tuamu. Jangan menjadi anak yang durhaka, nak. Kamu boleh membenci Papa, tapi kamu jangan sekali-kali membenci mamamu. Erik menatap sekilas ibu yang melahirkannya. Bulir bening dan hangat menetas di sudut mata wanita yang berumur setengah abad lebih itu. Ia berjalan mendekat ke arah sang mama, merengkuhnya ke dalam pelukannya. Maafkan Erik, Ma. Erik bukan membenci mama. Erik hanya marah, tapi sekarang Erik sudah nggak marah lagi. Maafkan kesalahan Erik yang selama ini tidak pernah mengunjungi mama, tidak pernah menanyakan kabar mama. Perempuan yang dipanggil mama itu hanya mengangguk dan menghapus air matanya. Maafkan mama juga, Le. Erik mengangguk dan kembali memeluk sang mama yang sebenarnya sangat dirindukannya. Mama Papa tidak dipersilakan masuk. Tanya wanita itu. Oh iya, Ma. Maaf. Erik membuka pintu rumahnya. Selama Rafael tinggal di pondok pesantren, ia tinggal sendirian. Simbok pengasuh Rafael diminta pulang sama anak perempuannya. Untuk membersihkan rumah, Erik menyewa jasa tukang bersih-bersih setiap 2 hari sekali. Untuk pekerjaan ringan seperti mencuci piring dan mencuci baju, Erik mengerjakannya sendiri. Kamu tinggal berdua saja dengan Rafael. Erik menggeleng. Erik tinggal sendirian, Ma, Pa. Rafael belajar di pondok pesantren. Setiap libur hari Minggu dan tanggal merah, Erik akan membawanya pulang. Jadi selama kamu bekerja di rumah sakit, Rafael tinggal di pondok? Tanya Pak Nugroho tak percaya. Erik mengangguk dan menarik Rafael ke atas pangkuannya, mencium rambut anak itu berkali-kali. Alhamdulillah Rafael aman di sana, Pak. Ilmu agama dapat, akhlaknya juga bagus. Rafael anak yang cerdas. Meski ia kehilangan mamanya, tak serta-merta membuatnya terpuruk dan merasa minder. Justru Rafael yang mempertemukan Erik dengan calon ibu sambung Rafael. Erik akan menikahi guru Rafael di pesantren, Pa, Ma. Dan calon istriku anak dari pemilik pondok pesantren. Mendengar penuturan putranya, Pak Nugroho beserta istrinya terperangah. Alhamdulillah, kamu menemukan jodoh terbaikmu, Le. Mama turut senang mendengarnya. Pastilah ia wanita yang baik, karena anakmu sendirilah yang memilihnya. Mama Erik terharu.
Ia merangkul pundak putranya, merengkuhnya ke dalam pelukannya. Besok pagi-pagi sekali Erik akan ke makam Siska meminta izin, Ma. Bagaimanapun juga Siska istri pertamaku. Meski sudah meninggal, aku harus menghormatinya. Pak Nugroho menepuk bahu putranya. Itu wajib, Nak. Kalau perlu bawa calon istrimu meminta izin padanya. Nanti, Ma. Seusai Erik menikahi Ustazah Anissa, saya akan membawanya ke makam istriku. Erik sampai lupa tidak membuatkan minuman untuk kedua orang tuanya. Perjalanan Semarang-Solo cukup jauh meski lewat tol, seperti papanya menyetir sendiri. Papa, Mama mau minum apa? Erik sampai lupa. Erik ingin beranjak ke dapur, tapi sang Mama mencegahnya. Nggak usah, Nak. Nanti Mama ambil sendiri. Kalau tidak keberatan, Mama Papa ingin menginap di sini. Besok kami ingin menyaksikan pernikahanmu, Le, ujar Mama Erik sedikit ragu sang putra tak mengizinkannya. Dulu Mama Erik tidak bisa menghadiri pernikahan putranya pasalnya Erik menikah secara dadakan karena digerebek warga. Boleh banget, Ma. Bahkan tinggal di sini Erik tak keberatan sama sekali. Erik juga ingin merasakan nikmatnya merawat kedua orang tuanya. Hampir 6 tahun lamanya hubungan baik dengan kedua orang tuanya renggang, bahkan terputus, karena menikahi Siska, seorang gadis biasa, bukan anak orang kaya ataupun keturunan ningrat. Kalau Mama capek, istirahat saja. Erik akan memesan makanan lewat delivery order. Erik membuka aplikasi GoFood dan memesan berbagai macam makanan kesukaan kedua orang tuanya. Apa di dalam kulkas nggak ada stok bahan makanan? Mama akan memasak makanan kesukaanmu, mumpung Mama masih di sini. Erik tersenyum dan menggeleng. Nggak ada, Ma. Erik nggak pernah masak. Kebanyakan Erik makan di luar, kalau nggak ia delivery order. Jajan itu boros, Le, belum tentu sehat. Nasihat Mama Erik. Iya, Ma. Nanti kalau Erik sudah menikah, Erik nggak akan jajan di luar lagi, jawab Erik merangkul pundak sang Mama lalu menarik kursi, ia mendudukkan mamanya. Ia kangen dengan perhatian mamanya. Ya iya. Kalau kamu jajan di luar, bisa-bisa digorok sama istri kamu. Maksudmu jajan di luar kamu melakukan perbuatan terlarang gitu? Enggak, Ma. Sumpah demi Allah, Erik bersih dari perbuatan itu. Meski Erik duda yang haus belayan kasih sayang, tapi Erik tidak akan melakukan hal yang hina itu, ujar Erik menegaskan. Mama Erik memukul kepalanya berkali-kali. Amit-amit, jabang bayi. Jangan sampai kau melakukan hal itu, Le. Dosa besar, Le, zina. Wajah Mama Erik berubah kesal tapi juga lega karena putra masih bisa berpikir dengan jernih. Iya, Mama. Sudah, ya, nggak usah bahas itu lagi. Tuh, ada yang ketuk pintu, pasti orang yang mengantar makanan. Erik berjalan ke arah pintu. Benar saja, makanan yang ia pesan sudah datang. Mereka berempat makan dengan tenang tanpa mengeluarkan suara, hanya suara dentingan sendok yang beradu dengan piring. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum melaksanakan akad nikah jam 10 pagi di pondok pesantren, Erik berziarah ke makam mendiang istrinya. Erik meletakkan buket bunga lili kesukaan istrinya dan menaburkan kelopak bunga mawar di atas tanah merah. Ia mengirimkan doa dan juga Al-Fatihah buat istri tercintanya. Sayang, maaf belum genap 4 bulan kamu pergi, Mas sudah mencari penggantimu itu. Pasti banyak orang yang akan menghujatku. Belum juga kering bunga mawar di atas makam istrimu, sudah mau menikah lagi. Semua demi Rafael. Ia begitu menginginkan Ustazah Anissa. Mas tak habis pikir dengan Rafael. Bisa-bisanya anak itu berkata, niat baik jangan ditunda, Pak. Ustazah Anissa nanti diambil orang lo kalau kelamaan. Erik terkekeh sembari mengusap air matanya yang tiba-tiba menetes. Ia menirukan ucapan putranya. Mas berharap kamu nggak marah, ya. Tapi percayalah, Mas sudah menempatkan namamu di tempat tersendiri di dalam hati Mas. Erik menunjuk dadanya. Mas yakin sekarang kamu tidak merasa kesakitan lagi?
Insya Allah surga sudah menantimu, sayang. Maafkan suamimu ini yang belum bisa membahagiakanmu sampai akhir hayatmu. Erik mencium pusara istrinya. Dengan berat hati Erik berjalan menjauh, pergi meninggalkan area pemakaman. Dari jauh ia menatap makam istrinya sekali lagi lalu melambaikan tangannya, seolah-olah sang istri berdiri melepas kepergiannya. Di pondok pesantren, suasana dalam pendopo rumah Kiai Mustafa sedang ramai. Hari ini para santriwan dan juga ustadz yang dulu pernah menaruh perasaan pada Ustazah Anisa harus patah hati berjamaah, sebab Ustazah Anisa akan menikah hari ini. Dan yang mereka sesalkan, kenapa dari dulu mereka tak menghitbah Ustazah Anisa. Karena sang gadis putri dari pemilik pondok pesantren, mereka merasa takut dan ragu untuk mengutarakannya, takut mendapat penolakan. Tapi kini mereka ketikung seorang duda beranak satu. Setelah melaksanakan khutbah nikah yang dilakukan Pak Penghulu, ijab kabul siap diucapkan. Erik duduk bersila di depan penghulu dengan didampingi Ustadz Fahri juga Adrian di belakangnya sebagai saksi. Kamu sudah siap, Mas Erik? Sudah, Pak Penghulu. Jawab Erik tegas dan lugas. Kiai Mustafa menjabat erat tangan Erik. Bismillahirrahmanirrahim, aku nikahkan engkau Ananda Erik Nugraha bin Nugroho Noto Utomo dengan Ananda Siti Anisa Sabria binti Mustafa dengan mas kawin 1 set perhiasan dan uang tunai sebesar 300 juta rupiah dibayar tunai. Dengan lantang dan satu tarikan napas, Erik mengucap kalimat kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Anisa Sabria binti Mustafa dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana, para saksi? Sah, 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 sah. Mereka dipersatukan oleh Allah dengan disaksikan malaikat. Hanya maut yang memisahkan mereka. Di dalam kamar, Ustazah Anisa menangis terharu. Jangan menangis, Nduk. Ini adalah titik awal kehidupan barumu yang sesungguhnya. Jadilah istri yang salehah, menurut dengan suami. Jangan meninggikan suaramu di depan suami dan merasa tinggi meski ilmu agamamu lebih tinggi dari suamimu. Bimbing dan ingatkan kalau suamimu melakukan kesalahan. Nggih, Umi. Jawab Ustazah Anisa lembut. Ia menghapus air matanya. Aku keluar, suamimu sudah menunggumu. Ustazah Anisa mengangguk. Dengan didampingi ibu dan juga kakak iparnya, Ustazah Anisa keluar menemui suaminya. Erik menyambut kedatangan sang istri. Ia membuka nikab yang menutup wajah sang istri dan mencium kening istrinya. Izinkan aku menjadi imam dan juga pelindungmu. Aku bukan lelaki sempurna, tapi aku akan berusaha menjadi lelaki terbaik dalam hidupmu, bisik Erik. Ustazah Anisa tersenyum, mengangguk, dan mencium punggung tangan suaminya. Alhamdulillah. Acara selanjutnya membacakan doa penutup untuk kebaikan kedua mempelai pengantin, dan dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah. Rafael berjalan mendekat dan mencium punggung tangan ibu sambungnya dan juga papanya. Papa, Rafael senang akhirnya Ustazah Anisa menjadi mama Rafael. Suasana kamar tampak canggung saat Erik memasuki kamar. Erik melihat sang istri sedang duduk bersimpuh di atas sajadah dengan membaca mushaf Al-Quran dengan fasih, juga suara yang merdu. Melihat kedatangan suaminya, Ustazah Anisa segera menyudahinya. Ia membuka mukenanya, melipatnya dengan rapi, dan berjalan ke arah suaminya. Anisa meraih punggung tangan suaminya dan menciumnya dengan takzim. Jantung Erik berdesir, kalbunya terasa adem maknyes. Assalamualaikum, Mas. Erik terperangah mendengar sapaan lembut istrinya. Waalaikumsalam, Dek, jawab Erik gugup. Mas Erik capek. Erik mengangguk. Entah mengapa ia merasa lelah. Ia baru saja mengobrol dengan teman-temannya yang ikut menghadiri pernikahannya, padahal ia tak mengundang mereka. Setelah walimatul ursi kecil-kecilan di pesantren usai dan teman-temannya pulang, Erik segera memasuki kamar istrinya dengan diantar Umi. Dengan sedikit tersipu malu, Anisa mengajak suaminya duduk di tepi ranjang. Awalnya Erik kaget dengan perlakuan Anisa. Ia menyangka Anisa akan mengajaknya berhubungan intim, ternyata dugaannya salah.
Ternyata sang istri akan memijit pundaknya. "Maaf, Anissa. Tidak usah, nanti kamu malah balik kecapean," tolak Erik. Ia memegang tangan Anissa, ia berbalik menatap wanita cantik yang duduk di hadapannya. "Denisa, sebelumnya apa boleh Mas ngomong sesuatu?" Erik tak tahu harus ngomong apa sampai ia berbicara seformal ini. Anissa menunduk dan menganggukkan kepalanya. "Ada apa, Mas?" Erik menggenggam erat tangan Anissa dan diciumnya. "Mas mungkin bukan suami idamanmu, tapi Mas akan berusaha menjadi lelaki idaman buatmu, Denisa. Ilmu agama Mas masih sangat tipis, mungkin seujung kuku dibandingkan denganmu. Maaf, sebagai seorang suami seharusnya Mas yang membimbingmu, tapi ini malah terbalik. Anissa juga masih tahap belajar, Mas. Kita akan belajar bersama. Saling mengingatkan dan melengkapi. Kita akan bersama-sama dengan anak-anak kita meraih surga dan ridha Allah," ujar Anissa bijak. "Terima kasih, sayang." Jantung Anissa berdesir saat suaminya memanggilnya dengan panggilan sayang. "Sayang, bolehkan aku memilikimu seutuhnya lahir batin?" Anissa mengangguk. "Tapi kita salat sunnah 2 rakaat dulu, ya, Mas." Erik mengangguk dan keduanya masuk ke kamar mandi yang terletak di sudut kamar untuk mengambil air wudhu. Sebenarnya sebelum masuk ke kamar, Erik mendapat wejangan dari mertuanya menyuruhnya salat 2 rakaat dan menghafalkan doa sebelum melakukan jimak di malam pertama. Lelaki tampan yang berprofesi sebagai dokter itu malu juga merasa minder, ternyata ilmu agama ia masih jauh. Sampai tata cara untuk menggauli istrinya pun harus diatur dalam Islam. Tatap mata Mas. Mas ingin melihat wajahmu yang dari tadi kamu sembunyikan." Anissa mengangkat wajahnya dan tersenyum kikuk. "Masya Allah, ternyata istriku cantik sekali," puji Erik membuat Anissa kembali merona. "Mas ngeliatinnya jangan sampai begitu," ucap Anissa tiba-tiba menyembunyikan wajahnya di dada sang suami, membuat Erik terkejut. Lelaki itu memegang bahu istrinya dan menyentuh ubun-ubun, mencium kening istrinya, dan melafalkan doa yang sebelumnya diajarkan oleh ayah mertuanya. Sungguh lucu dan terkesan aneh. Meskipun begitu, Kiai Mustafa tidak merasa canggung, malah ia menggoda menantunya. Kini mereka saling memiliki seutuhnya. Malam ini langit-langit kamar menjadi saksi bersatunya dua insan yang belum lama saling mengenal. Setelah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan nafkah batin untuk istrinya, lelaki itu menutupi tubuh polos istrinya. Ia mencium kening istrinya dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, sayang. Maaf, tadi sempat membuatmu kesakitan." Anissa mengangguk dan tertunduk malu dengan apa yang mereka lakukan barusan. Ternyata pacaran setelah menikah itu sangatlah nikmat. "2 kali aku mengalami hal ini, sayang. Dulu aku menikah dengan mendiang istri pertamaku tanpa dilandasi rasa cinta, dan cinta itu datang setelah kita resmi menikah. Kini pernikahan itu terulang lagi bersamamu, dan rasa cinta itu datang setelah Mas memilikimu seutuhnya." Kembali Anissa tertunduk malu. Baru kali ini Anissa dekat dengan manusia berjenis kelamin laki-laki setelah Abi dan kakak kandungnya. "Kita tidur, yuk. Atau kita lanjutkan petualangan cinta kita," ujar Erik terdengar ambigu. "Tapi untuk malam ini kita sudahi saja. Sepertinya kamu sudah terlalu lelah," sambungnya. Melihat suaminya sudah tidur terlelap, Anissa merebahkan tubuhnya mengikuti suaminya. Tanpa disangka, sang suami membawanya ke dalam dekapannya. Aroma parfum sang suami membuat Anissa sulit memejamkan matanya. Ia masih terngiang apa yang baru saja dilakukannya. Tanpa sadar Anissa membalas pelukan suaminya dan menyembunyikan wajahnya di dada sang suami. Esok harinya, Erik tengah melakukan ritual pagi yaitu sarapan bersama dengan keluarga barunya. Hari itu ia berniat memboyong istri dan anaknya pulang ke rumahnya. Setelah sarapan usai, Erik memberanikan diri mengutarakan niatnya. "Abi, Umi, saya meminta izin memboyong anak dan istri saya pulang ke rumah, Bi." Kiai Mustafa tersenyum lalu menatap putri dan menantunya.
Le. Setelah kalimat ijab kabul dilafalkan, "Nduk Nisa bukanlah hak kami. Putri Abi sepenuhnya hak kamu. Mau kamu bawa kemanapun, itu hak kamu. Satu yang Abi minta, jagalah Putri Abi sebagaimana Abi menjaganya," ucap Kiai Mustafa bijak. Erik bernapas lega. Ia mengira Abi akan menahan putrinya tinggal di pesantren. "Iya, Abi. Erik akan menggantikan tugas Abi dan akan menjaga amanah dari Abi." Kiai Mustafa berdiri dan menepuk bahu menantunya. "Abi percaya kamu mampu. Nduk, bersiap-siaplah. Bukan Abi mengusir, tapi Abi ingin kamu menjadi istri yang berbakti pada suami. Surga seorang istri terletak pada suami." "Nggih, Abi," jawab Anissa patuh. Setelah berkata demikian, Kiai Mustafa melangkah pergi meninggalkan meja makan. 2 bulan berlalu. Rafael kini tinggal di rumahnya kembali, akan tetapi masih belajar di madrasah di bawah satu tingkat dengan Aidan. Untuk berangkat ke sekolah ia diantar oleh sang papa, sedangkan saat pulang ia akan dijemput oleh ibu sambungnya. "Umi, kenapa wajahnya kok pucat begitu?" tanya Rafael menatap wajah ibu sambungnya intens. Siang ini ia dijemput Umi Anissa dengan mengendarai sepeda motor. "Nggak tahu, Rafa. Dari tadi pagi kepala Umi pusing dan mual, muntah beberapa kali." Rafael terkejut. Ia teringat akan mama kandungnya juga mengalami hal itu ketika sakit kanker rahim beberapa bulan yang lalu. Kini bayangan kematian mamanya terbersit di benaknya. Ia tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Ia berniat menelpon papanya. "Umi bawa HP." Anissa mengangguk dan mengeluarkan ponselnya dari dalam tas selempangnya. "Rafa mau ngapain?" tanya Anissa dengan suara lemah. "Mau telpon papa, kalau Umi sakit." "Nggak usah, Rafa. Papa sedang bekerja, nggak usah diganggu," cegah Anissa, tapi terlambat. Rafael sudah mendial nomor papanya, dan di seberang Erik sudah berbicara. "Ada apa, sayang?" "Ini Rafael, Pa. Umi sedang sakit, wajahnya pucat. Katanya ia habis muntah." "Iya, kan, Umi?" Rafael terkejut melihat Uminya tergeletak pingsan. "Pa, Umi pingsan!" teriak Rafael. "Apa? Tunggu Papa, ya, Nak. Papa segera datang." Rafael menutup teleponnya dan meminta para santriwati untuk membawa Umi Anissa masuk ke dalam rumah kakek Mustafa. Anissa mengerjapkan kedua matanya. Samar-samar penglihatannya melihat beberapa bentuk wajah yang mengelilinginya. Ia mengedarkan pandangannya. Tatapannya bertemu dengan wajah sang suami yang menatapnya sembari tersenyum. "Kamu sudah siuman, sayang?" tanya Erik mengusap dahi sang istri yang berkeringat. "Mas, ini di mana?" tanya Anissa kebingungan. "Di kamarmu sendiri, sayang." Ia mengedarkan pandangannya sekali lagi. Benar saja, ia berada di kamarnya sebelum ia menikah. "Aku kenapa?" "Kamu nggak kenapa-kenapa, sayang. Hanya saja saat ini kamu sedang berbadan 2. Kamu ternyata tengah hamil 6 minggu, ungkap Erik dengan wajah berseri. Anissa terkejut tak percaya. Ia lalu mengucap syukur. "Alhamdulillah, ya Allah." Ia menatap Rafael yang juga ikut senang mendengar kabar gembira ini. "Jadi Rafael akan punya adik, Pa?" Erik mengangguk. Rafael berlari dan menciumi perut Uminya. "Assalamualaikum, adik." "Waalaikumsalam, Kak Rafa," jawab Anissa lembut. "Terima kasih, ya Allah. Rafael sudah berburuk sangka padamu." Rafael kira Umi akan sakit seperti. Rafael menengadahkan kedua tangannya sebagai ungkapan terima kasih pada Allah yang memberikan anugerah seindah ini. Erik tersenyum dan mengacak-acak surai lebat anaknya. "Sayang, kamu berhasil mendidik Rafael menjadi anak yang pandai bersyukur." Erik mencium kening istrinya. Ia menggenggam telapak tangan istrinya yang terasa dingin. Adrian baru saja mendapatkan telepon dari kakaknya, Arman, jika Serena telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. "Alhamdulillah, akhirnya Kak Arman menjadi ayah yang sesungguhnya," ucap Kasih ikut merasakan kebahagiaan sang kakak ipar yang dulu pernah berniat menikahinya.
Kak Arman menyuruh kita datang ke Jakarta untuk menghadiri acara akikah Baby Arsen. Kalau kita tidak datang, ia akan marah dan tidak akan menganggap kita saudara lagi. Kak Arman selalu begitu, selalu memaksa. Persis seperti kamu, Mas, gerutu kasih. Maklum, sayang. Kita pernah tinggal dalam rahim yang sama, jadi wajar kan kalau sifat kita sedikit mirip. Ada kabar lagi. Ustazah Anissa juga hamil. Barusan Erik menelponku. Kedua bola mata kasih berbinar. Alhamdulillah, akhirnya semua bahagia. Tiba-tiba Adrian menatap istrinya intens. Ngapain Mas ngeliat aku seperti itu? Perasaan kasih menjadi tidak enak. Ia paham tatapan sendu suaminya. Ia bergegas pergi, tapi terlambat. Mas, sepertinya Rania sedang rewel. Adrian menarik sang istri ke dalam pelukannya dan mendorongnya ke tempat tidur. Nggak mungkin, sayang. Rania sedang tidur. Jangan beralasan lagi. Hembusan hangat Adrian membuat bulu kuduknya berdiri. Baru saja Adrian ingin membuka bajunya, suara tangisan Rania terdengar melengking membuat Adrian mengurungkan niatnya. Ia membanting tubuhnya ke atas ranjang, menepuk jidatnya. Hadeh, putri ayah sepertinya nggak menginginkan adik. Kasih tersenyum puas, merapikan dasternya yang tersingkap ke atas, dan bergegas menghampiri putrinya. Kamu pinter, nak. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.